Apakah saya dengan penuh cinta mendengarkan ketika anggota keluarga mengungkapkan pergumulan atau mimpi-mimpi? Ini adalah pertanyaan refleksi untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God. Every day, amen. Apakah Anda tahu bahwa Santo Yohanes Maria Vianney mendengarkan pengakuan selama 12-15 jam sehari? Santo Yohanes Vianney, pelindung para imam paroki, dikenal karena ketaatannya mendengarkan pengakuan dosa. Sering menghabiskan 12-15 jam sehari di ruang pengakuan. Meskipun menghadapi kesulitan pendidikan dan kekurangan pasokan air, dia menjadi imam paroki Ars pada tahun 1818, mengubahnya menjadi paroki modal. Kekudusan dan karunia supranaturalnya menarik ribuan peziarah mencari bimbingan dan pengampunannya setiap tahun. Menahan serangan iblis, dia tetap teguh dalam misinya. Membimbing pengakuan dosa sebagai jalan menuju kasih karunia bagi jiwa-jiwa. Santo Yohanes Vianney merasa mendengarkan adalah bentuk cinta, kerendahan hati, dan pelayanan, baik ditujukan kepada orang atau Tuhan. Sebagai imam, ia menghabiskan waktu lama di ruang pengakuan. Bukan hanya untuk mengampuni dosa, namun untuk benar-benar memahami pergumulan dan kebutuhan orang-orang yang datang kepadanya. Dia percaya bahwa mendengarkan dengan sabar dan penuh belas kasihan dapat membawa penyembuhan dan pembaruan bagi hati yang beban oleh kesedihan. Dia juga berpendapat mendengarkan Tuhan sama pentingnya saat berdoa kepadanya. Dia mendorong orang untuk menyediakan waktu tenang sebelum sakramen kudus, membolehkan Tuhan berbicara ke hati mereka. Vianney percaya bahwa suara Tuhan seringkali ditemukan dalam diam, dan kita harus membuka hati untuk mendengarnya. Bagi Santo Yohanes Vianney, mendengarkan adalah jalan menuju kekudusan, entah melalui pengakuan, doa atau percakapan sehari-hari. Dia tunjukkan itu dengan benar. Mendengarkan orang lain mendekatkan mereka pada Tuhan. Hidupnya mengingatkan kita bahwa dengan memberikan waktu dan perhatian kepada mereka yang membutuhkan, kita mencerminkan kasih dan belas kasihan Kristus. Menjadi pendengar bukan hanya sekadar mendengar, itu adalah cinta. Injil hari ini mengajak kita mendengarkan Yesus. Injil hari ini mengajarkan pentingnya mendengarkan. Ketika Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke gunung untuk berdoa, mereka melihatnya berubah menjadi terang dalam kemuliaan. Sebuah awan menutupi mereka, dan mereka mendengar suara Tuhan berkata, "Ini adalah anakku yang telah kupilih. Dengarkanlah dia." Momen ini mengingatkan kita, mendengarkan Yesus berarti percaya pada petunjuknya dan hadir dalam hubungan dengannya. Kehidupan keluarga juga merupakan perjalanan mendengarkan dengan cinta. Setiap anggota keluarga merasakan kebahagiaan, pergumulan, dan pertumbuhan pribadi. Seperti para murid yang berubah. Dari pengalaman mereka bersama Yesus, kita juga diubah saat kita mendengarkan dengan hati terbuka. Melalui doa dan percakapan tulus, kita membiarkan Tuhan membimbing kita dalam momen kebahagiaan dan tantangan. Santo Yohanes Vianney menunjukkan bahwa mendengarkan adalah bentuk cinta. Dia menghabiskan hidupnya mendengarkan pengakuan dan pergumulan orang lain, menawarkan belas kasihan Tuhan kepada mereka. Demikian pula, kita bisa menunjukkan kasih sayang dalam keluarga dengan mendengarkan dengan tulus, mengerti kebutuhan masing-masing, berbagi iman, dan memberikan dukungan. Marilah kita terinspirasi oleh Santo Vianney untuk mendengarkan Yesus dan keluarga kita, agar kita semakin mencintai Yesus dan cintai keluarga kita dengan tulus. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang tak bersyarat, penderita dan kematian-Mu, kebangkitan dan kenaikan. Tuhan, ampuni kami saat kami gagal mendengarkan dengan cinta padamu, kepada keluarga kami, orang sekitar, dan mereka yang membutuhkan. Tumbuhkan kasih dan kekuatan dalam hati kami, supaya kami dapat mendengarkan dengan cinta, seperti yang dilakukan Santo Yohanes Vianney.
bernafas dalam diriku, Roh Kudus. Semoga pikiranku selalu kudus. Bertindaklah dalam diriku, Roh Kudus. Semoga pekerjaan saya menjadi kudus. Tariklah hatiku, Roh Kudus yang aku cintai. Apa yang kudus? Kuatkan aku, Roh Kudus, untuk membela segala yang kudus. Lindungi aku, Roh Kudus, agar aku selalu kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan memberkati keluarga. Semoga Tuhan memberkati Gereja Katolik. Don Couples for Christ.